mengadopsi ajaran-ajaran dari pagan. Jadi ajaran pagan ini adalah suatu ajaran budaya dari Yunani kuno, yang mana ajaran ini tidak masuk di dalam kategori ajaran Samawi, atau disebut ajaran dari Nabi Musa atau Nabi Isa. Jadi yang mereka imani saat sekarang sebenarnya mengarah kepada budaya, yaitu ajaran dari budaya Yunani. Itulah bentuk daripada sinkretisme yang kita bahas malam ini. Makasih Bang Kismet. Ya, terima kasih Bang Jepri ya. Sebaik mungkin kita lebih memfokuskan sinkretisme ini yang mengganggu agama kita ya. Kalau agama mereka mau diaduk-adukkan dengan agama lain, itu silahkan ya. Tetapi di sini kita lebih berfokus agama kita dibawa-bawa memasuki agama mereka, yang ternyata ini tidak bisa gitu. Dan kayak mungkin tadi disampaikan Nur Muhammad ada, atau yang lain juga dimasukkan gitu kan, padahal kemurniannya tidak seperti itu gitu. Ini yang perlu sama-sama kita fokuskan ya. Jadi memang kalau memang agama kita yang diotak-atik sama mereka, dia samakan, dia membuat ajaran baru, tetapi ada dalil-dalil yang ada di Al-Quran ataupun di hadis disesuaikan sama mereka, sehingga ini yang membuat agama kita semakin semakin bias. Takutnya ada agama lain yang serupa kiranya seperti agama kita gitu. Takutnya kan ada orang-orang yang mungkin secara keimanannya rata-rata ini bisa terpengaruh, mungkin itu ya. Betul sekali Bang Kismet ya. Jadi apa yang dikatakan Bang Kismet itu 100% benar. Jadi itulah cara-cara kaum kafir ya untuk bisa merusak ajaran yang benar dan mengadopsinya masuk di dalam ajaran budaya-budaya mereka. Mereka mengadopsi dari ajaran benar ya sesuai dengan sejarah-sejarah dari sejarah Taurat dan sejarah Injil, juga saat sekarang dia masuk dalam kisah untuk bagaimana untuk bisa merusak ajaran Islam. Jadi benar dia akan mengadopsi, dia akan menarik tentang istilah-istilah atau apapun yang ada di dalam keyakinan umat Islam, di dalam konteks syariat Islam atau konteks yang namanya tasawuf, atau itu konteks namanya tarekat ya. Mereka berusaha menarik bahwa ini adalah suatu keyakinan yang memang mereka sudah budayakan sejak zaman dulu. Padahal mereka menculik atau ingin mengambil dari dalam, lantas dia katakan ini adalah keserasian dalam kebersamaan pemahaman mereka. Begitu Bang Kismet. Oke, terima kasih Bang Jepri. Sebelum Ustaz Arjoko mungkin Bang Maria Teduh dulu ya. Ini gimana nih, diskusi kita sudah mulai mengalir ya. Mungkin gimana nih Bang Maria Teduh menanggapi apa yang telah kita diskusikan sebelumnya ini? Apa pandangan Bang Maria Teduh? Silakan Bang Maria Teduh. Halo Bang Maria Teduh. Oke, kalau gitu Ustadz Arjoko, apa nih? Gimana nih pandangan Ustadz Arjoko nih? Kita sudah mengalir ini pembahasannya. Silakan Ustadz Arjoko. Iya. Kan Kismet itu kan walang tarto angkal Yahudu walan Nasoro, berarti kan sebetulnya Kristen tidak masuk di dalam itu, di dalam baik di dalam Yahudi maupun Nasoro atau Nasarani. Itu cuma ada penyelewengan itu di situ. Itu Yahudi itu sendiri ya qul huwallahu ahad. Nasarani juga qul huwallahu ahad. Cuma diselewengkan dengan para kaumnya, artinya umatnya setelah sepeninggalannya gitu. Jadi contoh di dalam lembarannya 10 suku ya kan, lembaran termasuk sebetulnya ini larinya ke 30 suhuf ya, 30 suhuf, karena dan itu juga di 10 suhuf juga ada, termasuk yang di Islam pun ada.
sunnah-sunnah baginda Ibrahim sampai Musa sampai Isa itu dilakukan. Contoh sunnah ya kan, termasuk haji gitu, termasuk kurban itu dilestarikan oleh Nabi akhir zaman, ya ini baginda Muhammad Rasulullah. Nah di sini konteksnya kan sudah berbeda, itu artinya kita berbicara tentang Al-Quran, ya di situ hanya tentang Yahudi, kaumnya Musa, ya kan, Taurat, di situ ada Zabur, ada Injil, gitu. Dan ini satu trah sampai kepada kalau dari bawah baginda Rasul kepada baginda Adam. Lah, saya juga mau melengkapi saja tentang Pak Panji tadi. Sebetulnya setiap manusia itu ada yang namanya Nur Muhammad. Ini kalau berawal dari cerita laulaka lama ma khalaqtul aflak gitu. Jadi gini, itu seorang suami, seorang istri, pertemuan antara spermatozon dan ovum dalam jumlah 360 juta sel, itu pun ditemukan dari lafal Allah, alif lam lam ha gitu. Itu ditemukan 360 juta sel dalam spermatozon ya. Itu yang jadi satu akan menempel pada dinding rahim. Itu 40 hari pertama. Empat 40 hari yang kedua itu segumpal darah. Ini menurut medis. 40 hari yang ketiga itu sudah membentuk, sudah mulai membentuk. Lah 40 hari ketiga yang terakhir artinya kalau dihitung 120 hari, jadi 40 hari yang terakhir itu ditiupkan ruh oleh Allah ya, dan dibiat oleh Allah dengan la ilaha illallah, baik anak majusi
anak Nasrani, anak Yahudi, anak Muslim, gitu. Nah, setelah keluar dalam dunia yang fana, itu yang yang mempengaruhi bisa bapak ibunya atau bisa lingkungan. Jadi intinya tidak bisa digabung-gabungkan masalah sinkretisme ya, atau agama digabung-gabungkan. Tapi kalau sejalur dari Muhammad, baginda Rasul sampai Nabi Adam, itu satu jalur itu. Atau dari Nabi Adam ke baginda Rasul, itu satu jalur. Qul huwallahu ahad. Nah, di sini memang semua mengajarkan satu kebaikan, tapi tolong koreksi tentang ketauhidannya atau tentang ketuhanannya. Gitu. Di situ yang banyak diselewengkan itu tentang ketauhidannya. Itu seperti itu. Bang Ismet, monggo dilanjut. Oke, iya ya, berarti sesuai dengan Ustaz Joko ya, bahwa kalau bicara sikletisme, kalau bicara cerita aslinya, justru malah kita yang tertuduh sinkretisme. Seakan-akan kita memadukan ajaran karena mereka yang duluan ya mereka yang duluan hadir ya, Judaism atau Tauratnya ya, atau mungkin Nasraninya ya. Tetapi kan di sini kan karena terjadi perubahan dari mereka sendiri ya. Tetapi kalau dia mengatakan justru kami yang duluan, ya, agama kami yang dulu muncul, justru malah kita yang tertuduh jadi sinkretisme. Kita yang memadukan ajaran Nasrani dan ajaran Yahudi. Masalah tauhid mungkin gitu ya. Tetapi karena secara ajaran kita memang kita meluruskan sebenarnya, bukanlah memadukan dalam.
Artian, kalau yang betul-betul lurus, ya lurus tentu sesuai dengan ajaran mereka. Tetapi kalau yang belok, kita meluruskan apa yang tidak menjadi kesesuaian dari mereka. Mungkin gitu ya Bang Firman. Gimana nih Bang Firman menanggapi? Silakan Bang Firman. Jadi gini, jadi sesungguhnya agama Islam itu adalah bukan agama baru. Agama Islam itu adalah agama yang dari awal ya bagaimana awal dan akhirnya tetap dia sama. Mulai dari zaman Nabi Adam dan sekarang Nabi Muhammad itu adalah khataman Nabi. Yang menyempurnakan, yang menegakkan kembali ajaran-ajaran tauhidnya, yaitu ajaran siapa, yaitu yang di situ diperintahkan Allah tadi, diperkenalkan Allah. Milata Ibrahim namanya. Jadi dikenallah Bapak Tauhid. Manusia itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kalau ada di ayat banyak di Quran itu dijelaskan di Az-Zumar dan sebagainya itu banyak. Nah jadi itu perintah Allah kepada Muhammad SAW untuk menyatakan tauhidannya seperti Milah Ibrahim. Nah, cuma Nabi Muhammad SAW itu memberitahukan bahwasannya satu-satunya Tuhan itu Allah. Makanya Nabi Muhammad Allah itu menceritakan suatu kisah waktu di zaman Nabi Musa alaihissalam.
Maka Allah berfirman kepada Musa alaihissalam, "Ani anallah la ilaha illa ana fatbudni wa aqimus sholat lil zikri," katanya. Aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain ana, selain aku, kata Allah. Sembahlah aku dan sholatlah kamu untuk mengingat aku. Nah, kenapa korelasinya urgensinya Allah membicarakan suatu kisah itu tadi untuk mengingat